Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Akbar. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya berupa artikel, di mana makalah yang saya tulis ini menjelaskan terkait desain penelitian korelasional. Maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait desain penelitian korelasional itu bagaimana eh, seperti apa penjelasannya dan apa fungsi dari penelitian korelasional ini. Seperti yang kita ketahui, metode penelitian merupakan sebuah alat yang digunakan seorang peneliti untuk meneliti suatu persoalan tertentu. Maka amat sangat pentinglah untuk kita mengetahui metode-metode yang akan kita gunakan untuk sebuah penelitian. Pengertian dari penelitian korelasional. Penelitian korelasional merupakan sebuah penelitian yang digunakan untuk mencari sebuah hubungan di antara variabel-variabel tertentu. Katakanlah variabel X dan Y. Maka penelitian korelasional ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel X memiliki hubungan terhadap variabel Y, ataukah variabel X sama sekali tidak memiliki hubungan apapun dengan variabel Y. Kemudian ketika telah diketahui misalkan variabel X memiliki hubungan dengan variabel Y, maka sejauh mana hubungan itu? Apakah hubungan di antara keduanya memiliki nilai yang tinggi, atau keduanya memiliki nilai yang sedang, atau juga apakah keduanya memiliki nilai yang rendah dalam hubungan korelasinya. Jadi singkatnya, apabila seorang peneliti ingin menemukan sebuah hubungan di antara dua variabelnya, maka peneliti bisa menggunakan metode penelitian korelasional ini sebagai metode dalam penelitiannya tersebut. Namun seperti apa penelitian korelasional itu bisa digunakan? Seperti apa penerapan dan mengimplementasikannya dalam proses penelitian? Pertama-tama, seorang peneliti harus yang namanya membuat sebuah tabel, yang mana tabel itu sebuah kuesioner yang digunakan untuk memperoleh sebuah nilai-nilai dari responden. Tentu pembuatan tabel itu memerlukan yang namanya teknik untuk melakukannya. Jadi tidak semena-mena seorang membuat pertanyaan-pertanyaan yang ingin diberikan pada responden, namun perlu untuk menggunakan sebuah landasan atau teori tertentu untuk merancang pertanyaan-pertanyaan itu. Namun sebelum seorang peneliti menyebarkan kuesionernya itu, seorang peneliti perlu mengecek kembali pertanyaan-pertanyaannya, di mana hal ini perlu dilakukan konsultasi terhadap seorang ahli, katakanlah seorang psikolog, yang mana seorang psikolog ini berkompeten untuk menilai rancangan-rancangan yang diajukan oleh si peneliti itu tadi. Kemudian setelah hal itu dilakukan, maka seorang peneliti boleh menyebarkan pertanyaan-pertanyaannya dalam menggunakan metode apapun. Ia bisa menyebarkan sebuah link, yang mana link itu bisa diakses kemudian seseorang yang memiliki kriteria tertentu sesuai dengan
uh, penelitiannya itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disajikan si peneliti itu tadi. Dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh sang peneliti itu pertanyaan yang berbentuk sebuah pilihan, di mana pilihan yang disajikan itu boleh beragam. Semisal kita ambil contoh jawaban dari pertanyaan itu yaitu jawaban yang disajikan itu berupa skala Likert, di mana skala ini bisa mengukur ketidaksetujuan maupun kesetujuan dari si responden. Maka seorang peneliti boleh memasang sebuah jawaban yaitu berupa kata setuju, sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kemudian setelah diperoleh sebuah data, katakanlah data tersebut atau pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah diajukan kepada 60 responden. Kemudian si peneliti itu tadi masuk kepada tahap menganalisis data yang ia peroleh, yaitu dengan memberikan skala pada jawaban-jawaban itu tadi. Katakanlah pada kata sangat setuju itu memperoleh nilai 4. Kemudian pada kata setuju itu memperoleh nilai 3, dan kata tidak setuju itu memperoleh nilai 2, dan kata sangat tidak setuju itu memperoleh nilai 1. Maka dari angka-angka inilah seorang peneliti bisa menganalisis data-datanya. Kemudian setelah peneliti memperolehnya, maka peneliti boleh masuk kepada tahap selanjutnya, di mana pada tahap ini seorang peneliti akan merumuskan dari data atau sampel yang diperoleh itu kira-kira variabel yang diteliti oleh si peneliti apakah akan menghasilkan sebuah korelasi ataupun tidak. Dan hal untuk memudahkan seorang peneliti merumuskan korelasinya, biasanya seorang peneliti akan menggunakan sebuah alat yaitu berupa aplikasi, di mana aplikasi ini bisa menghitung korelasi dari sebuah variabel. Dan nama aplikasi dari aplikasi atau alat yang digunakan untuk menghitung angka-angka ini yaitu adalah SPSS, yang mana ketika kita menggunakan SPSS ini kita hanya perlu memasukkan angka-angka yang kita peroleh sebelumnya, dan secara ajaib SPSS akan memberikan jawaban, di mana jawaban ini akan digunakan si peneliti untuk menentukan apakah korelasi pada variabel ini akan memiliki kualitas yang tinggi ataupun rendah. Dan demikianlah proses dari penggunaan metode penelitian desain korelasional ini. Namun perlu kita ketahui bahwa dalam penelitian korelasional ini terdapat beberapa jenisnya. Jadi seorang peneliti tidak hanya bisa menggunakan satu variasi tertentu, namun dalam realitasnya metode penelitian ini memiliki beragam variasi dalam penggunaan metodenya.
Perlu diketahui juga bahwa ketika kita sudah memperoleh suatu nilai dari alat yang kita gunakan tadi, yaitu SPSS, terdapat beberapa aturan-aturan tertentu yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kita bisa menentukan dan meyakini bahwa nilai pada atau nilai yang disajikan pada SPSS itu tergolong pada jenis yang seperti apa. Oke, pada kesimpulan video ini menjelaskan bahwa penelitian korelasional atau desain penelitian korelasional merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan ketika seorang peneliti ingin mengetahui sebuah korelasi pada sebuah variabel, satu variabel ataupun lebih dari satu variabel. Kemudian fungsinya apa? Fungsinya yaitu tadi untuk mengetahui seberapa kuat korelasi antara dua variabel tersebut, yang mana ketika kita sudah mengetahui korelasi di antara keduanya, maka kita boleh melanjutkan proses penelitian kita untuk mengidentifikasi kedua variabel yang ingin kita teliti. Demikian penjelasan saya terkait dengan metode penelitian korelasional ini. Kurang lebihnya seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.